Dua rekrutan anyar Arema FC harus bersabar, debut masih tertunda. Misteri menghilangnya Matthias Bled dan Fikri Arjidan dari daftar susunan pemain Arema FC saat menghadapi PSBS Biak akhirnya terjawab. Keduanya ternyata belum bisa dimainkan bukan karena cedera, melainkan karena belum terdaftar secara sah sebagai pemain Singoedan untuk kompetisi Super League 2025-2026. Padahal, Bled dan Arjidan sudah resmi diperkenalkan sebagai amunisi baru pada pekan lalu. Namun, hingga kemarin sore, nama keduanya belum muncul di website resmi ILIK. Situasi ini membuat pelatih Marcos Santos tidak bisa menurunkan mereka. Meskipun keduanya sudah resmi berkostum Arema FC sejak 7 dan tanggal 8 Agustus. General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, menjelaskan bahwa proses kepindahan Bled ke Malang sejatinya telah mendapatkan International Transfer Certificate atau ITC. Hanya saja, PSSI belum menerima bukti surat kepindahan tersebut dari Federasi Sepak Bola Brasil atau CBF. Sebenarnya sudah oke untuk urusan pindah, tinggal menunggu ITC resmi diterima Federasi PSSI, ujar pria yang akrab disapa Inal itu. Berdasarkan pengalamannya, proses perpindahan pemain asing biasanya memakan waktu sekitar 1 pekan setelah resmi pindah, sehingga ada peluang Bled bisa lebih cepat tampil. Inal yang juga mantan manajer bisnis Arema FC itu menegaskan bahwa pihaknya akan berupaya mempercepat proses kelengkapan administrasi Bled. Harapannya, pemain berusia 28 tahun tersebut sudah bisa dimainkan pada laga melawan PSIM pada tanggal 16 Agustus mendatang. Harapan kami, prosesnya segera tuntas sebelum pertandingan melawan PSIM pada tanggal 16 Agustus nanti, lanjutnya. Sementara itu, untuk Fikri Arjidan, mantan pemain Persipal Palu tersebut memang belum didaftarkan sama sekali. Meski tidak membutuhkan ITC karena seluruh berkas kepindahannya sudah lengkap, Arema FC harus mengatur slot pemain yang bisa didaftarkan. Saat ini, skuad Singoedan berjumlah 34 pemain. Dengan jumlah tersebut, manajemen hanya bisa mendaftarkan 1 pemain tambahan ke operator kompetisi. Kondisi ini memaksa Arjidan untuk menunggu hingga ada pemain lain yang keluar. Saat ini masih full, jadi harus menunggu pemain yang keluar, tambahnya. Situasi ini tentu menjadi ujian kesabaran bagi kedua pemain baru tersebut. Bagi Bled, waktu yang tersisa sebelum laga melawan PSIM menjadi kesempatan emas untuk menyesuaikan diri dengan strategi tim, sementara Arjidan perlu tetap menjaga kondisi dan fokus berlatih, menunggu kesempatan tampil ketika slot pendaftaran terbuka. Pelatih Arema ungkap strategi di balik rekrut bek asing berlapis. Arema FC tampaknya tidak main-main dalam memperkuat sektor pertahanan untuk musim kompetisi Super League 2025-2026. Langkah berani diambil dengan merekrut sejumlah pemain asing di lini belakang, sebuah keputusan yang lahir dari evaluasi mendalam terhadap performa tim pada musim sebelumnya. Pelatih Arema FC, Marcos Santos, menilai bahwa lini belakang menjadi salah satu titik lemah yang harus dibenahi. Catatan kebobolan musim 2024-2025 menjadi perhatian serius dan mendorong tim untuk mengambil langkah konkret. Saya melihat musim kemarin kebobolan banyak, jadi kami mendatangkan pemain seperti Luis Gustavo, Yan Mota, dan Odi Van Kurich, kata Marcos di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu. Tidak berhenti di situ, Arema FC kembali memperkuat barisan belakang dengan mendatangkan Matthias Bled, bek asal Brasil yang diharapkan mampu menambah kedalaman skuad. Masuknya Bled membuat jumlah pemain asing di sektor pertahanan kini mencapai 4 orang, sebuah jumlah yang terbilang besar untuk satu lini. Namun, penambahan ini diikuti dengan perombakan komposisi pemain. Manajemen Singoedan memutuskan untuk melepas Thales Lira ke Persija Jakarta dengan status pinjaman. Keputusan ini diambil sebagai langkah penyeimbang, memastikan bahwa setiap pemain memiliki kesempatan tampil dan tim tetap terjaga keseimbangannya. Penguatan lini belakang bukan hanya untuk meningkatkan kualitas permainan, tetapi juga menjadi langkah antisipasi terhadap risiko cedera. Kami punya banyak pemain berkualitas bagus, tetapi liga panjang, bisa ada yang cedera, sehingga harus disiapkan semuanya, ujar Marcos. Dengan kompetisi yang panjang dan intensitas pertandingan yang tinggi, keberadaan pemain pelapis berkualitas menjadi hal penting. Strategi ini memungkinkan Arema FC menjaga konsistensi permainan meski menghadapi jadwal padat atau kehilangan pemain inti akibat cedera. Selain faktor teknis, kedatangan pemain asing berlapis di lini belakang juga memberikan dampak positif dalam persaingan internal. Kehadiran pemain dengan pengalaman berbeda diharapkan mampu mendorong pemain lokal untuk terus mengasah kemampuan. Sesi latihan pun diyakini akan lebih kompetitif, menciptakan atmosfer positif di dalam tim. PSIM PD usai kalahkan Persebaya, Arema FC siapkan strategi kejutan.
Pertemuan PSIM Jogja dan Arema FC di pekan kedua Super League 2025-2026 diprediksi akan memanas. Laskar Mataram membawa modal kepercayaan diri tinggi usai menaklukkan Persebaya. Sementara Singoedan diyakini datang dengan strategi kejutan. Inilah laga yang bukan sekadar pertandingan, tetapi juga adu kecerdikan taktik di awal musim. PSIM Jogja bersiap menjalani laga kandang perdana mereka di musim ini. Dukungan penuh dari supporter dipastikan menjadi tenaga ekstra bagi para pemain. Terlebih, atmosfer Stadion Mandala Krida biasanya memberi tekanan tersendiri bagi tim tamu. Pelatih PSIM, Jean Paul van Gastel, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan persiapan matang untuk menghadapi Arema FC. Tim pelatih tak hanya fokus pada fisik dan strategi, tetapi juga melakukan analisis mendalam terhadap permainan lawan. Kami sudah menonton pertandingan dan menganalisis calon lawan Arema FC, jadi setiap minggu adalah sama saja persiapannya, ujar Van Gastel kepada wartawan, Kamis, tanggal 14 Agustus tahun 2025. Arema FC sendiri baru saja meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas PSBS Biak di pekan pertama. Hasil ini membuat Singoedan berada dalam tren positif. Namun PSIM tak gentar. Kemenangan atas Persebaya di laga sebelumnya memberi tambahan motivasi yang besar bagi skuad Laskar Mataram. Tim saat ini cukup antusias setelah kita menang di laga sebelumnya. Dan besok adalah pertandingan kandang pertama kami. Saya rasa pemain kami akan lebih termotivasi dan sangat antusias untuk bermain lawan Arema, jelas Van Gastel. Motivasi tinggi ini diyakini bisa menjadi senjata rahasia PSIM. Mereka ingin memanfaatkan momentum positif dan dukungan publik tuan rumah untuk menekan Arema sejak menit awal. Dengan semangat bertanding yang membara, PSIM berpotensi memberikan kejutan. Apalagi jika mampu memanfaatkan kelemahan kecil di lini pertahanan Arema. Di sisi lain, Arema FC datang dengan rasa percaya diri yang tak kalah besar. Kemenangan besar di laga pembuka memberi sinyal bahwa lini serang mereka sedang dalam performa puncak. Dengan materi pemain yang berpengalaman dan strategi pelatih yang fleksibel, Singoedan berpotensi memberikan perlawanan sengit. Bahkan, tidak menutup kemungkinan Arema membawa taktik kejutan untuk meredam agresivitas PSIM.